merupakan bagian inherent dari proses evaluasi tersebut. Yang pertama, tentu kita harus berangkat dari titik dasarnya bahwa program MBG ini adalah suatu upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sangat fundamental oleh Presiden Prabowo. Jadi beliau melihat bahwa ada persoalan stunting, anak-anak kita masih 20%, ada anemia 30%, dan anak-anak yang kekurangan gizi ini tentunya kalau dia belajarnya tidak akan optimal karena kondisinya sama sekali tidak berada pada posisi yang optimal. Yang kedua, PBB sendiri mengatakan bahwa school meals atau makanan bergizi gratis ini sebetulnya adalah investasi terbaik untuk pengembangan sumber daya manusia. Dan itu juga dikonfirmasi oleh Menteri Kesehatan Pak BGS Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan bahwa kalau ini berjalan dengan baik, sekitar 60% dari masalah-masalah kesehatan itu insya Allah nanti akan bisa diselesaikan. Oke, Mas Kodari, berarti kalau pemerintah prosentasenya berapa? Kalau Pak BGS kan mengatakan kalau berjalan baik. Nah, berjalan baik itu sudah di berapa sih skor pemerintah sendiri? Jadi kalau kita bicara angka-angka, target pemerintah adalah sekitar 83 juta ya untuk penerima. Itu mulai dari murid sekolah, kemudian juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nah pada hari ini alhamdulillah sekitar setahun berjalannya pemerintahan, berjalannya program MBG sudah mencapai 50 juta penerima, yang kalau saya hitung sekitar 60% lah dari target. Kemudian dari SPPG atau jumlah dapur ya yang direncanakan untuk melayani MBG ini itu sudah mencapai sekitar 15.000, hampir 16.000 dari total yang direncanakan sekitar 30.000. Dan kalau dari segi porsi yang sudah dibagikan sekitar 2 miliar. Jadi boleh dibilang kita ini sebenarnya sangat berhasil, terutama kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ya yang membutuhkan bahkan sampai belasan tahun untuk bisa menjangkau angka-angka yang tadi disebutkan. Karena progres angka di atas 50%. Iya, Brasil misalnya mencapai angka 40 juta itu dalam waktu 11 tahun dan itu yang menceritakan adalah Lula da Silva, Presiden Brasil. Jadi kalau melihat perkembangan ini optimis akan berjalan dengan sesuai dengan target. Dan kalau bicara mengenai masalah-masalah yang sudah muncul tadi misalnya soal keracunan, kita lihat bahwa memang itu sudah dikoreksi dengan sangat-sangat serius. Kalau kita lihat datanya, saya pernah dipresentasikan, itu peristiwa kejadian itu paling banyak terjadi pada sekitar bulan Agustus dan September. Dan setelah kemudian ada pemberlakuan sertifikasi layak higienis, kemudian di dalamnya ada pelatihan sentuh makanan dan seterusnya, kita lihat kasusnya jauh menurun. Masih ada, tetapi sudah jauh-jauh menurun. Tapi artinya perhatian Pak Presiden sangat besar. Kasus itu besar, akhirnya sangat besar. Lebih dalam lagi. Mulai dari misalnya sumber airnya diperbaiki, kemudian juga penanganan makanannya, kemudian food safety yang lain, termasuk juga ada bermacam-macam alat dan prosedur untuk bisa memastikan bahwa makanan yang sampai kepada anak-anak itu bukan hanya bersih tetapi juga higienis. Baik. Oke, Bang Refli, seperti Anda mau berkomentar.